Dan saya langsung aja serahkan jalannya sesi kepada moderator kita, kepada Pak Felix. Waktu dan layar saya silakan. Mari Pak. Terima kasih Pak Hari. Ya salam kenal. Selamat siang Bapak Ibu semua. Perkenalkan saya Pak Felix. Ini saya akan berperan sebagai moderator untuk sesi kita hari ini ya. Dan sebelum kita mulai sesi pada hari ini, saya ingin memperkenalkan dulu pembicara kita, Bu Agape. Ya, jadi Bu Agape ini adalah seorang konselor, Bapak Ibu ya, yang sudah tersertifikasi BNSP. Beliau juga adalah seorang trainer dan asesor untuk para konselor. Beliau menempuh pendidikan S2 Komunikasi dari UI dan S2 dari S2 Konseling di Sekolah Teologi Reform Indonesia Jakarta gitu ya. Dan beliau saat ini aktif gitu ya, pelayanan sebagai konselor gitu ya, dan juga supervisor untuk para konselor di Pusat Konseling Selalu Ada Harapan gitu ya, konselor di Ruang Jumpa, di UKI Universitas Kristen Indonesia Jakarta, dan lembaga-lembaga konseling lainnya gitu ya. Dan aktif juga memberikan konseling pribadi gitu ya, trainer, asesor juga di LSP, konselor keluarga kreatif. Nah, tanpa berlama-lama, saya memanggil Bu Agape ya untuk waktu. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Felix. Selamat siang, sorry. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Salam kenal. Saya rasa ini pertama kali ya kita bertemu. Senang sekali dan terima kasih juga untuk eh, Pusat Konseling Petra ya yang sudah mengundang untuk kesempatan bisa sharing pada siang hari ini. Saya rasa ini kesempatan yang menarik ya, di mana kita bisa keluar sebentar dari rutinitas kegiatan kita sehari-hari dan kita memikirkan satu topik ini ya, satu topik yang sangat penting mengenai Gen Z sedang tidak baik-baik saja ya. Ini topik yang diberikan kepada saya dari panitia. Sebelum kita masuk ke konteksnya ada masalah apa dengan Gen Z, mungkin kita melihat sekilas ya tentang Gen Z itu karakteristiknya bagaimana. Mungkin sebagian besar Bapak Ibu juga sudah tahu ya, karena Gen Z ini ada di rumah Bapak Ibu ya. Em, saya hanya review sedikit saja. Ini adalah karakteristik yang kemudian ditemukan di dalam penelitian ya. Mereka cenderung santai, sangat tergantung pada internet, jadi jarang banget tuh mencari referensi dari buku ya, itu sesuatu yang tidak biasa dilakukannya. Mereka tidak terlalu personal dalam relasi. Mungkin mereka akan ngobrol sana sini cerita, tapi tentang diri mereka itu jarang sekali mereka bercerita. Yaitu eh, hal yang ditemukan oleh peneliti ini ya tentang salah satu karakteristik penting. Mereka insecure ya, jadi merasa tidak aman dengan kehidupan, banyak kecemasan di dalam diri, asing dengan hal-hal yang sifatnya religius ya. Jadi ada banyak belief, ada banyak hal mempengaruhi pikiran. eh, Agama itu, religi itu sesuatu yang tidak terlalu relevan gitu. Itu hasil dari penelitian ini ya. Mereka cenderung tidak intrinsik. Jadi kalaupun melakukan sesuatu, yaitu karena tekanan lingkungan, karena takut nggak diterima orang lain, atau takut dimarahin orang tua. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi motivasi mereka itu jarang di antara mereka yang tumbuh motivasi intrinsik, motivasi yang dari dalam diri. Sementara sebenarnya itulah yang lebih stabil ya dibanding dengan motivasi yang muncul secara eksternal. Mereka punya kekhawatiran tentang hal-hal yang terkait finansial, nggak jelas. Jadi kadang begini, kadang begitu, sangat gampang dipengaruhi oleh situasi eksternal. Kemudian mereka relatif inklusif ya. Jadi ya karena mereka indefinite ya. Jadi karena indefinite, jadi gampang lah untuk membuka diri, tidak yang eksklusif begitu ya. Tapi akibatnya juga mereka banyak kali bingung diri ya, dan mereka juga cenderung independen. Jadi itu adalah karakteristik Gen Z ya yang kira-kira banyak, saya rasa banyak sudah kita
lihat ya bahwa ya kira-kira seperti inilah anak-anak kita. Nah, saya mau sedikit sharing aja tentang salah satu kasus ya yang penting yang saya temukan akhir-akhir ini ya. Ini tentu saja kita tidak ada identitas ya. Saya juga tidak menyebutkan ini mahasiswa mana ya, karena saya ada di banyak konteks pelayanan mahasiswa. Jadi X ini adalah seorang mahasiswa tahun ketiga ya. Dia punya banyak teman, IPK-nya bagus. Walau belum lulus, dia sudah punya usaha kecil-kecilan yang dirintis bersama teman-temannya. Jadi ketika pertama kali saya bertemu dia, saya merasa anak ini eh, luar biasa ya. Kesannya kayak baik sekali gitu. Di tengah konteks papa mamanya memiliki karir, pekerjaan yang baik, tapi tidak hadir. Jadi papanya ada 2 lokasi lain di luar kota, mamanya juga punya karir yang baik dan sering pergi keluar kota, jadi relatif dia sendirian. Dari kecil dia hanya ditemani seorang ART dan supir. Jadi orang tuanya hanya sesekali datang, kemudian pergi lagi, datang dan pergi lagi. Nah, saya sedang dalam proses menolong dia untuk menyadari aspek-aspek tertentu dalam dirinya, tapi yang saya mau bahas sebenarnya bukan itu ya. Jadi satu kali dia bercerita bahwa ketika teman-temannya datang ke rumahnya, lalu melihat betapa bebasnya dia, mau main games kapan boleh, mau pergi kapan sudah tinggal minta supir anter, apa-apa semua tersedia, lalu teman-temannya tuh bilang, enak banget ya jadi lu ya, asik banget nih. Aduh pengen jadi kayak lo gitu ya. Mereka semua ngomong begitu, tapi lalu dia bilang begini, gak enak tahu kayak begini, gak enak. Saya justru pengen seperti kalian. Saya pengen punya orang tua yang ngasih tauin saya bahwa ini benar, ini salah. Saya pengen ada orang yang kemudian bisa merefleksikan apa yang saya lakukan. Itu baik atau nggak baik. Karena saya nggak tahu. Saya nggak tahu apa yang saya lakukan ini berharga atau nggak berharga, menyenangkan atau nggak menyenangkan, benar atau salah, saya nggak tahu. Saya hanya melakukan apa yang orang lain ekspektasikan dari saya. Dia bilang begitu. Dan waktu saya mendengar sharing dia itu ya, saya pikir ya itulah yang um, seringkali kita sebagai orang tua mungkin tidak sadar ya, kebutuhan anak untuk punya semacam cermin di mana kemudian dia bisa mendapatkan pantulan dari dirinya sehingga dia bisa tahu gitu, punya tempat untuk berjejak. Ini benar apa salah? Aku harusnya lebih ke kiri atau lebih ke kanan? Aku harusnya bagaimana? Itulah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak ya. Kalau enggak, maka dia akan bingung dirinya. Contoh lain misalnya ini Y adalah seorang mahasiswi ya yang sedang menyusun skripsi. Ketika sedang sekolah dulu, dia pinter ya. Jadi maksudnya dia selalu ada ranking. Jadi kecerdasan itu kan sebenarnya antara itu berkat atau itu kutuk. Itu kalau saya rasa beda-beda tipis ya. Sangat tergantung dari kemampuan kita menerimanya dengan bijaksana. Karena ketika seseorang cerdas dari kecil, lalu semua orang menilai dia cerdas, maka tanpa sadar ada ekspektasi yang diberikan. Harus selalu cerdas gitu. Jadi akhirnya fokus orang-orang adalah ke nilai. Sehingga akhirnya anak itu cenderung dari kecil merasa tertekan. Karena seakan-akan dirinya di luar kecerdasannya, lalu siapa aku ini gitu. Nggak tahu, karena nilai itu yang seringkali menjadi fokus. Nah, ketika dia masuk ke kampus, di mana kemudian banyak orang pintar berkumpul, wah dia mulai tertekan. Karena dari kecil, identitas diri yang dia bawa adalah aku ini pintar. Jadi ketika dia masuk ke kampus lalu nilainya ternyata tidak sebaik seperti kalau waktu dia masih sekolah, karena memang kan kehidupan mahasiswa beda ya dengan kehidupan sebagai murid. Wah, dia langsung sangat stres karena rasa kayak identitas dirinya hilang. Dan apa yang kemudian selama ini di apa ya diterapkan secara salah dalam pengasuhan mulai menuai hasilnya, yaitu anak-anak yang tidak ditolong mengenal dirinya, tetapi yang lebih dituntut untuk punya konteks persaingan di dalam otaknya ya. Jadi nilai-nilai bersaing, bersaing supaya nanti kemudian bisa mendapatkan tempat terbaik. Jadi fokusnya kan jadi kurang tepat ya, bukan tentang mengenali diri, tapi tentang persaingan. Sehingga tekanan itu dari kecil sudah dirasakan. Maka di kampus itu biasanya eh, hasilnya dituai gitu ya, ketika anak tidak betul-betul kenal siapa dirinya, apa kekuatannya, apa kelemahannya, tapi hal yang selama ini dibanggakan tuh seperti hilang gitu.
Nah, anak-anak seperti ini sangat tertekan, sangat mudah kehilangan fokus, dan sama seperti itu juga yang terjadi pada Y ini ya, dia nyaris nggak bisa menyelesaikan skripsinya sampai sekarang. Dia tidak berani menyentuh skripsinya karena di pikirannya dia pasti gagal, karena dia kayak seperti terhempas gitu ya dari realita yang selama ini dibangun oleh eh, eksternalnya, oleh orang tua, guru-guru di sekolah, bahwa kamu pintar, kamu pintar, kamu pintar. Tapi begitu dia mendapatkan kenyataan ini, nah dia langsung drop, jatuh sekali, dan dia sangat sulit untuk bangkit ya. Dan, eh, dia sedang ditolong untuk berani menghadapi dirinya sendiri ya, berani menghadapi proses yang sedang terjadi di dalam dirinya. Nah, ini dua dari banyak kasus ya yang saya temukan di dalam pelayanan saya ketika saya konseling anak-anak yang di usia mahasiswa ya. Ada penelitian, ada studi yang dilakukan di Indonesia ya terhadap sekitar 18 studi ya tentang kehidupan mahasiswa ya di kampus ya. Dan ditemukan memang depresi, kecemasan, distress emosional, kondisi languishing mental health itu maksudnya eh, apatis gitu ya. Jadi semangat enggak, em, kehilangan harapan juga enggak. Jadi ya enggak ada gairah lah gitu ya. Itu ternyata banyak dialami, dan hal-hal yang terlihat adalah tentang mahasiswa banyak yang kurang tidur, kurang aktivitas fisik, tidak merasa bagian dari kampusnya, kurang kemampuan diri, kesepian, ya kaget area-area terkait budaya itu yang ditemukannya. Sebuah penelitian yang lebih luas, ini di Inggris ya, tetapi dia bikin penelitian secara internasional ya dari jumlah studi yang juga jauh lebih banyak, itu menemukan hal yang mirip-mirip ya. Jadi tentang hal-hal yang terkait depresi, eh, kecenderungan bunuh diri, gagasan bunuh diri, dan kemudian terlihat bahwa mahasiswa banyak yang mengalami overthinking atau ruminasi negatif. Dia terus-menerus mikirin, berulang-ulang, dipikir, dipikir, dipikir gitu ya. Jadi ruminasi negatif, tidak siap berpisah dengan orang tua, pernah ada pengalaman pelecehan seksual, dan ini di dalam pengalaman konseling saya ya, ini ternyata pelecehan seksual ini sesuatu yang banyak sekali terjadi ya, dan anak-anak ini memendam, nggak berani cerita. Ini banyak sekali saya temukan ya. Kemudian juga depresi ya, hal-hal yang mempengaruhi yaitu pengalaman buruk pada masa kanak-kanak, entah abuse, fisik, perkataan, emosi, pelecehan seksual, penelantaran seperti yang tadi kita tentang mahasiswa yang pertama tadi ya, itu kan sebenarnya penelantaran oleh orang tua ya. Jadi itu banyak yang terlihat ya, itulah masalah-masalah, selain ditambah juga ada kesulitan finansial. Jadi kira-kira itu gambaran dari studi, dan kemudian ketika saya juga melihat dari eh, proses konseling, kebanyakan, dan saya rasa Bapak Ibu juga mungkin juga sudah bisa melihat hal ini ya. Tiga hal inilah ya yang seringkali jadi masalah utama di usia mahasiswa. Ketakutan ekstrim terhadap penilaian sosial. Jadi nanti orang ngomong apa ya? Kalau aku nilainya nggak baik, mereka ngomong apa? Kalau aku nggak seperti ini, pasti semua orang akan ninggalin aku. Pasti orang nggak mau menjadi temanku. Misalnya seperti itu ya. Jadi ada ketakutan ekstrim gitu terhadap orang akan ngomong apa, orang akan melihat aku bagaimana. Nanti kalau begini begitu yang terkait dengan aspek-aspek sosial ya. Ini banyak ketakutan. Jadi misal ketika hal yang bagi kita orang dewasa terasa sederhana ya, seperti misalnya anak-anak ini berpapasan di lorong, lalu tidak temannya nggak senyum, wah itu aja bisa bikin nggak bisa tidur. Jadi sangat takut terhadap penilaian sosial. Jangan-jangan semua orang membenci aku hanya karena ada satu orang yang tidak tersenyum. Pikirannya tuh langsung jangan-jangan semua orang membenci aku gitu. Aku tidak punya teman di dunia ini, misalnya seperti itu ya. Kemudian tekanan akademik. Jadi ada tugas udah langsung rasa aduh aku pasti nggak bisa nih, aduh pasti deadline nggak kejar nih, pasti nanti ini, pasti. Jadi kanan itu em, membuat jadi otak itu seperti membeku ya, freeze gitu, nggak mampu untuk kemudian berpikir jernih, tenang, mengatur timeline, itu sulit sekali. Semua numpuk semua di kepala ya, membayangkan masa depan. Apalagi kalau sering sekali diingatkan,
tahu nggak sih persaingan itu seperti apa? Nanti kamu mau jadi apa? Nanti besar, wah itu akan menambah tekanan ya. Dan yang terakhir adalah krisis identitas dan rasa tidak berharga. Saya rasa ini sebenarnya hal yang paling penting ya. Ketika seseorang tidak kenal siapa dirinya, itu akan membuat dia berdampak pada masalah yang pertama maupun masalah yang kedua ya. Jadi krisis identitas dan rasa tidak berharga. Misalnya ketika ada saya tanya misalnya, ketika kecil kamu pernah nggak memikirkan tentang atau di masa sekolah kamu ini nanti mau jadi apa? Lalu mahasiswa menjawab, enggak, karena saya pikir belum tentu juga saya masih hidup. Untuk apa dipikirin belum tentu masih hidup? Jadi seperti hidup ini tujuannya ngapain tuh bingung sekali gitu ya. Seperti itu bukan gagasan yang sewajarnya ada di dalam diri seorang manusia gitu ya. Hidup itu mau ngapain itu seperti gagasan yang asing banget gitu buat anak-anak Gen Z ini. Padahal kan itu sesuatu yang membuat kita bergerak ya. Jadi artinya dari situ kita tahu bahwa betapa banyak anak-anak Gen Z ini bergerak yang ngikutin alur aja. Kenapa sekolah ya? Karena harus sekolah gitu. Kenapa kuliah ya? Karena disuruh kuliah. Tapi mau ngapain ini dalam hidup ini nggak tahu. Nah itulah yang kemudian menimbulkan banyak tekanan ya. Kalau kita melihat ayat Alkitab ya, saya rasa ini satu ayat yang sangat penting ya. Kita ini buatan Allah. Ini kan bagian dari identitas diri kita ya. Ketika kita ini buatan Allah, maka kita kan percaya bahwa apa iya Allah tiba-tiba nggak sengaja gitu ya. Ada dia nih nggak sengaja. Ngapain ya? Mau dijadiin apa aku nyiptain dia ya kan? Nggak begitu karena Allah yang kita kenal kan dari sejak kejadian bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu itu semua ada tujuannya. Dan dari pertama manusia diciptakan pun Allah selalu langsung menyebut tujuan ya kan? Beranak cuculah, kelolalah taman ini, gitu kan, lakukan ini itu kan hal yang begitu manusia diciptakan Allah langsung menjelaskan ini loh, kenapa kamu hidup tuh untuk ini loh, gitu. Jadi ayat ini kan berkata kita ini buatan Allah diciptakan dalam Yesus Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya dan dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Berarti kan di dalam diri setiap manusia yang diciptakan Allah itu sudah ada sesuatu rencana gitu yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan kalau kita baca Alkitab secara keseluruhan, kita juga akan tahu bahwa di dalam diri tokoh-tokoh Alkitab ini ya, Tuhan mau pakai apa itu sudah ada sesuatu yang Tuhan siapkan sebelumnya. Ya, jadi misal Musa sudah ada pendidikan di istana Mesir, tapi juga ada pengasuhan orang tuanya dari dia bayi. Misal Paulus sudah ada pendidikan yang luar biasa ketat di bawah Gamaliel, bagian dari Sanhedrin. Kalau kita lihat tokoh-tokoh yang besar, Daud misalnya, sebelumnya dia sudah berlatih sebagai gembala menghadapi binatang buas dengan segala keahlian keterampilan dia mengatapel dan itu semua sudah ada sesuatu yang Tuhan sudah siapkan. Jadi tugas kita sebagai orang tua sebenarnya di dalam masa pendidikan dan pengasuhan itu bukan tentang memberi konsep persaingan dalam diri anak atau nilai seakan-akan itulah satu-satunya faktor ya. Kalau kita percaya Alkitab, maka sebetulnya tugas kita adalah menemukan ini loh. Apa ya yang sudah Tuhan taruh di dalam diri anak-anak kita ini, yang itulah persiapan yang Allah berikan karena dia sudah punya pekerjaan baik yang harus dikerjakan oleh anak-anak ini. Jadi proses pendidikan itu adalah bekerja samanya orang tua dengan sekolah dan dengan kampus ketika anak-anak sudah mahasiswa untuk menolong proses ini ya. Sebenarnya ini lebih efektif di usia sekolah ya, tapi saya rasa di kampus pun itu masih bisa dilakukan ya. Jadi penting sekali, Alkitab berkata penting sekali identitas diri, tahu kita mau ngapain, dan terbukti dari hasil penelitian dan juga yang tadi kita bahas sebelumnya bahwa salah satu yang menjadi sumber depresinya anak-anak, stresnya anak-anak, nggak baik-baiknya anak-anak Gen Z itu adalah karena nggak kenal diri dan nggak tahu hidup ini mau ngapain. Jadi mereka yang bertahan, mereka yang berhasil, biasanya adalah mereka yang udah punya tujuan. Jadi mereka akan bisa menghadapi kesulitan karena ada sesuatu yang mau diraih.
Jadi begitu itu tidak ada, ya bingung diri gitu istilahnya ya. Dan kalau kita lihat ketika hikmat Alkitab bicara begitu, ya teori-teori yang diberikan oleh ahli-ahli itu ternyata bicara hal yang sama ya. Walaupun para ahli ini kebanyakan ateis ya, nggak mengenal Tuhan, tapi ternyata apa yang mereka temukan ya selaras dengan apa yang dikatakan Alkitab. Jadi ini salah satu teori yang sangat terkenal, saya nggak akan bahas teorinya, saya hanya ingin menunjukkan bahwa teori ini mengatakan, ini usia Bapak Ibu, anak-anak Bapak Ibu ada di sini nih kira-kira ya, di masa mereka membentuk identity dan sedang bergerak menuju intimacy. Nah, teori ini mengatakan bahwa bagaimana anak-anak ini diasuh ya di masa mereka bayi sampai di usia SMP, SD, SMP, SMA, ya di sini nih anak-anak Bapak Ibu ada di irisan ini ya. Nah, tetapi konteks media sosial, konteks ketergantungan pada gadget itu, saya pernah baca studi mengatakan anak-anak jadi lebih lambat ya, lebih lambat. Karena mereka tadi kan salah satunya in no hurry, nggak terburu-buru. Mereka tidak ingin menjadi cepat dewasa. Mereka jauh lebih bergantung ya. Nah, maka mereka lebih ke area identity ya daripada ke area sini intimacy. Nah, jadi teori ini mengatakan bahwa identitas, bagaimana ya menjelaskan gini, titik krisis seorang manusia itu adalah di mereka berhasil nggak menemukan aku ini siapa dan aku ini ngapain di dunia ini. Kalau titik krisis ini berhasil, maka ke atasnya nanti di dalam mereka menemukan pasangan hidup, menemukan pekerjaan, menikmati masa tua itu akan relatif aman. Tapi kalau ini nggak ketemu, wah di sininya kacau nih. Di pernikahan kebanyakan kacau, di pekerjaan keluar masuk atau stuck. Dan masa tuanya biasanya tidak puaslah dengan hidup ya. Nah, dari mana anak-anak bisa membentuk ini? Nah, proses dari dia lahir sampai dia selesai masa sekolahnya. Kira-kira itulah proses yang akan menolong. Jadi, kalau anak misalnya diberikan rasa percaya, dasar-dasar rasa percaya diri, misalnya orang tua yang mengasihi, yang mengasuh dengan baik, orang tua yang memberikan kepercayaan sehingga rasa diri mampu itu muncul di anak-anak sejak kecil gitu misalnya ya, dipercaya untuk ikut bantuin cuci piring, beberes ini itu, misalnya dipuji ketika air tumpah kemudian dia lap. Nah, hal-hal seperti itu itulah mulai pelan-pelan membangun rasa percaya diri dan mengenal diri. Oh, kemampuanku ini. Oh, aku ini orangnya begitu. Nah, disitulah sebenarnya pelan-pelan sense of identity ini terbentuk ya. Jadi sejalan dengan apa yang Alkitab katakan, yaitu bahwa kita ini manusia, semua punya tujuan hidup. Jadi mengenal diri kita dan tahu kita mau ngapain dalam hidup ini, itu titik yang sangat penting. Dan Alkitab juga mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Jadi teori-teori psikologi ya, teori-teori yang dibangun itu juga banyak nyari, saya rasa semua lah ya, bicara tentang pentingnya mengasuh anak sejak kecil dengan cara yang sepatutnya ya, sesuai dengan usia dan sesuai dengan tugas perkembangan yang mereka miliki di usia tersebut. Itulah yang kemudian menolong mereka di masa tuanya. Nah, jadi bagaimana sih sebetulnya ya kita itu seharusnya mengasuh? Seperti tadi misalnya dikatakan ada kecenderungan untuk terus mengontrol anak, tetapi ada juga kecenderungan untuk seperti ya sudahlah, mereka sudah dewasa lalu merasa tugas sudah selesai. Nah, sebenarnya salah satu teori parenting ya yang banyak digunakan itu adalah teori ini ya, tentang bahwa sebagai orang tua kita punya dua aspek ini nih di dalam pengasuhan, yaitu kita harus punya standar tertentu, ada disiplin, ada target, ada sesuatu yang harus dikejar oleh anak-anak, tapi di sisi lain kita juga butuh melakukannya dengan hangat dan penerimaan. Nah, inilah yang seringkali jadi struggle-nya. Karena yang kemudian muncul seringkali adalah kalau kita demanding, kita nggak hangat. Seakan-akan disiplin itu harus dengan galak gitu misal ya, atau ketika kita kemudian ingin memberi kasih sayang, seakan-akan kasih sayang itu nggak bisa dibersamai dengan demanding. Jadi dengan demandingness gitu ya. Jadi harus
Seakan-akan kalau hangat itu berarti nggak boleh ada disiplin, nggak boleh ada tuntutan gitu. Dan teori ini mengatakan justru kita harus mampu mengakomodasi dua variabel ini. Nah, yang sering kali terjadi ini kan permissive parenting ya, dan kalau kita lihat di Alkitab misalnya, itu Allah marah kepada orang tua yang permisif. Salah satunya contoh paling jelas misalnya Nabi Eli ya, Imam Eli ya. Imam Eli ini kan anak-anaknya disebut di sini menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Dia ngomong, jangan gitulah, jangan gitu dong. Apa ini yang aku dengar dari orang-orang, kok kalian begitu? Tapi dia nggak mendisiplin anak-anaknya. Dan memang ketika anak-anak sudah usia dewasa, itu jauh lebih sulit ya dibanding ketika anak-anak masih kecil. Kemudian jenis parenting yang lain, jadi itu tadi adalah parenting yang hangat gitu, banyak penerimaan, tetapi tidak ada tuntutan, nggak ada standar yang diberikan. Jenis parenting lain ini parenting yang banyak tuntutan, tapi dingin, berjarak. Dan yaitu karena unaccepting, jadi menuntut harus gini, nilai harus begini. Misal ada klien saya seorang mahasiswa yang dia juga saya nggak tahu sekarang akhirnya bagaimana dia drop out atau nggak karena dia pindah tempat ya. Jadi kalau nilai dia kurang dari misal standar 9, pulang 1 dari 9 dihajar 1 kali, kurang 2 dihajar 2 kali. Jadi nggak bisa menerima gitu bahwa ada masa-masa anaknya itu mungkin sedang lelah atau ada materi tertentu yang anaknya nggak kuasai, nggak bisa terima. Jadi ini parenting yang katanya istilahnya tuh VOC gitu ya, parenting VOC. Nah, yang lain adalah ini contoh ya, kalau di Alkitab juga ada, dan kita tahu bahwa ini adalah parenting yang tidak diberkati oleh Tuhan. Ini kasus Saul dengan Yonatan ya. Anak sundal kurang ajar gitu ya, ini kata papanya ya. Jadi dia bahkan mau mencelakai Yonatan anaknya sendiri ya. Jadi itu contoh-contoh yang sebenarnya saya rasa Bapak Ibu sudah hafal lah ya ayat-ayat Alkitab ini ya. Ini saya cuma mau memberi contoh bahwa teori-teori yang dihasilkan di dunia sekuler itu sebenarnya hikmat Alkitab juga sudah mengajarkan. Ada contoh-contoh parenting yang sebenarnya Allah dengan jelas mengatakan bukan ini nih sebenarnya gitu ya. Dari bagaimana parenting itu berdampak pada keluarga, kepada anak-anak itu kan terlihat ya. Yang lain misalnya parenting yang neglect. Jadi tidak ada tuntutan dan juga dibiarin aja gitu. Jadi berjarak jauh gitu ya. Dibiarin aja kayak si mahasiswa X tadi misalnya ya. Di Alkitab kita bisa lihat seperti Daud dengan anaknya nih ya, si Adonia yang mau mengkudeta bapaknya sendiri, lalu di situ disebut ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan mengapa engkau berbuat begitu. Jadi dibiarin aja. Jadi neglect ya, tidak ada pengasuhan yang dilakukan untuk menolong anak memahami ini benar atau salah. Ya tentu saja kita tahu bahwa apa yang baik itu adalah authoritative parenting. Jadi sambil kita memberi tuntutan, kita juga menemani dengan kehangatan dan penerimaan. Jadi menerima gitu ya apa adanya anak kita. Karena hidup ini bukan tentang persaingan, tetapi tentang menemukan kehendak Tuhan. Karena Tuhan tuh ingin kita hidup di dalamnya. Jadi percuma kita mau lari kemana-mana juga. Kalau kita tidak ada di dalam apa yang sudah Tuhan kerjakan. Karena identitas dasar kita ini kan buatan Allah. Diciptakan dalam Yesus Kristus. Itulah identitas dasar kita ya. Jadi kalau kita keluar dari situ mau cari jalan kita sendiri. Mau menggunakan cara berpikir kita sendiri. Itulah yang akan bikin hidup ini jadi kesana kemari nggak jelas gitu ya. Artinya dengan kata lain ya kita nggak ketemu nih apa nih berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Authoritative parenting misalnya yang jelas itu ya tentang bagaimana Maria dan Yusuf mendidik Tuhan Yesus ya. Mereka melakukan pembinaan rohani, dan ketika Tuhan Yesus meninggalkan pun Maria menegur. Saya pikir ya, kalau saya jadi Maria misalnya, nggak tahu ketika persiapan ini saya lagi mikir-mikir, kalau saya jadi Maria ya, lalu saya dikasih tahu bahwa anak yang saya kandung ini anak roh dari Roh Kudus, lalu nanti dia akan menjadi apa gitu, grogi nggak ya jadi ibunya gitu ya, berani nggak ya saya negor anak saya gitu, kalau dari awal saya udah tahu ini anak yang istimewa, yang nantinya akan melakukan pekerjaan yang begitu besar,
ada malaikat Tuhan sengaja bicara tentang anak ini, saya rasa sih saya bakal grogi gitu jadi orang tua. Mungkin saya nggak berani negor, nggak berani apa ya. Saya membayangkan begitu ya, tapi Maria menegur gitu ya. Dan kemudian itu membuat Tuhan Yesus tentu saja memang dia taat ya, dan dia hidup dalam asuhan mereka sampai usianya siap untuk dia masuk ke dalam pelayanan. Jadi memang pengasuhan di masa kecil itu sesuatu yang penting untuk mempersiapkan. Jadi bagaimana? Ini saya banyak bicara soal dampak pengasuhan terhadap perkembangan anak karena ketika saya ada pelayanan di sebuah kampus ya, lalu saya ketemu dengan klien-klien mahasiswa, lalu saya mulai mencoba mendekati orang tua. Jadi saya bertanya, orang tua mau nggak ketemu saya gitu ya, supaya saya bisa jelaskan. Karena anak ini punya masalah yang cukup berat gitu. Dan kemudian ketika bertemu dengan orang tua, lalu saya jelaskan tentang ini semua, itu ternyata sangat menolong ya. Maka walaupun hari ini kita sebenarnya bicara tentang apa yang harus orang tua lakukan, saya merasa penting untuk menjelaskan tentang pentingnya pengasuhan dan supaya kita tidak meremehkan dampak pengasuhan ketika anak-anak kecil kepada kondisi mereka saat ini. Ya, jadi ini hanya sekedar beberapa penelitian, saya akan cepat saja gitu ya. Penelitian misalnya ini Michael Mini ya dari seorang neuroscientist dari Yale University, dia melakukan penelitian terhadap tikus. Mengapa? Karena katanya tuh bentuk bangunan otak tikus itulah yang paling mirip dengan manusia. Lalu apa hasil penelitiannya? Ternyata anak tikus yang banyak dijilat dan dirawat gitu ya, jadi diberi kasih sayang gitu oleh induknya, saat besar itu ternyata lebih unggul, lebih pintar di maze itu ya, mencari jalan keluar, lebih mampu bersosialisasi, tidak agresif, lebih memiliki self control, lebih sehat, hidupnya lebih lama gitu ya. Ini hasil penelitiannya. Penelitian lain ini Clancy Blair, psikolog dari NYU ya. Kemudian dia meneliti lebih dari 1.200 anak dari lingkungan kumuh. Apa yang dia temukan? Dia menemukan bahwa lingkungan yang beresiko, ya lingkungan kumuh, di situ banyak kemiskinan, banyak kejahatan, ya jadi daerah-daerah rawan. Maka lingkungan yang beresiko itu akan mempengaruhi tingkat stres anak. Jadi lingkungan yang berisiko itu membuat anak memang akan terpengaruh ya stres. Dia akan mengalami tekanan-tekanan. Namun itu terjadi hanya bila orang tuanya tidak peduli dan tidak responsif. Artinya kalau orang tua peduli dan responsif, bahkan lingkungan yang beresiko itu pun tidak akan sedemikian mempengaruhi anak. Yang akan lebih mempengaruhi itu adalah relasi dengan orang tua. Jadi bagaimana orang tua itu tuh keselarasan antara demandingness dengan warm and acceptance ya yang tadi kita bahas. Penelitian lain ini Gary Evans dari Cornell. Ini dia penelitiannya berbeda. Kalau tadi kan dari lingkungan kumuh. Kalau ini terhadap anak-anak kelas menengah ke atas. Jadi orang-orang kaya, orang-orang yang kehidupannya baik gitu ya, lingkungannya aman, stabil, tenang, berkecukupan. Nah, ketika Gary Evans melakukan penelitian ini, dia menemukan bahwa makin tinggi tingkat risiko lingkungan seorang anak, maka makin tinggi allostatic load. Itu maksudnya dampak tekanan terhadap diri seseorang. Ya, jadi misalnya tekanan bikin jadi orang sangat berjaga-jaga terus, tegang terus gitu ya, sulit tersenyum, selalu berpikiran negatif, misalnya begitu, selalu berjaga-jaga. Nah, jadi kondisi sosial ekonomi yang baik ternyata tidak besar pengaruhnya. Jadi kondisi sosial ekonomi yang baik tidak membuat resiko tekanan itu berkurang. Pengecualiannya adalah bila orang tua memberi perhatian dan bersikap responsif. Jadi peran orang tua itu besar sekali. Bagaimana perhatian dan respons mereka terhadap anak-anak itulah yang menolong, bukan kondisi sosial ekonomi. Maka anak yang pertama tadi saya ceritakan, dia memiliki sebenarnya banyak masalah dalam hidupnya ya. Walaupun nyaman banget tuh hidupnya, apalagi bagi anak-anak seumuran dia ya, ingin punya hidup yang kayak gitu, nggak kepingin diatur sama orang tua, tapi dia yang mengalami diabaikan sejak kecil, sebenarnya itulah kerinduan dia ya untuk dapat perhatian dari orang tua.
Ini juga ada satu penelitian besar ya yang dilakukan oleh ini Ainsworth, ini seorang peneliti yang terkenal ya. Ini juga sama serupa, bayi yang diasuh oleh orang tua yang responsif terhadap kebutuhan emosinya ya. Jadi kebutuhan emosi itu loh, bukan sekedar kebutuhan fisik ya. Itu di usia 1 tahun akan lebih mandiri, di preschool lebih self reliant, lebih lebih bisa mengandalkan dirinya gitu ya, nggak terlalu bergantung sana sini. Dan di usia sekolah dia merasa aman untuk coba ini, coba itu, bergaul sana sini, dia merasa aman gitu. Itulah yang kemudian menjadi sarana dia kenal dirinya karena dia berani mencoba, nggak takut gagal. Tapi anak-anak yang tidak merasa dikasihi, tidak merasa mendapat perhatian, mereka akan takut gagal. Mengapa? Karena mereka punya pikiran kalau aku gagal pasti aku makin tidak dikasih. Karena pada dasarnya dalam dirinya sudah ada perasaan gambar diri buruk ya. Jadi takut sekali gagal, maka nggak berani mencoba. Nunggu aja pasif, kalau disuruh baru bergerak. Nah itulah yang kemudian membuat mereka nggak ketemu nih, aku ini siapa ya sebenarnya. Jadi anak yang merasa aman dengan orang tua itu artinya dia bisa bercerita apa dengan orang tua, dia bisa menceritakan eh, masalahnya, dia bisa dengan aman mencurahkan emosinya tanpa merasa nanti akan dihakimi atau disalahin gitu ya, atau dianggap remeh. Ah kamu gitu aja, udahlah. Kalau nggak ada teman yang ini nggak cocok, cari aja teman lain, nggak usah pusing, misalnya begitu. Atau kalau teman-teman nggak menyenangkan, udah yang penting kamu belajar aja. Nanti juga kalau nilaimu baik, eh, kamu akan bisa membuktikan kamu lebih berhasil. Jadi anak-anak kalau respons kita seperti itu, anak itu nggak merasa secure dengan kita karena merasa nggak dimengerti dan mereka akan entah menarik diri atau akhirnya mencari cara lain ya untuk mendapatkan rasa aman. Sayangnya biasanya kemudian itu mm, ya hal-hal yang kemudian eh, tidak adaptif ya, tidak menolong mereka untuk bisa menjadi lebih baik lah gitu ya. Biasanya ada efek-efek samping ya, misal jadi lari ke games kah, pornografi, ada hal-hal eh, yang sifatnya adiksi lainnya gitu ya. Nah, sementara anak yang secure dengan orang tua itu biasanya akan lebih mudah berteman, penuh perhatian, lebih percaya diri, ya lebih curious, ingin tahu, coba ini, coba itu, dan lebih mampu menghadapi kegagalan. Nah, ini seringkali yang jadi masalah anak-anak di mahasiswa ini takut sekali gagal. Jadi saya membayangkan ya, dan ketika ngobrol sama mereka, ternyata ya sebagian besar hidupnya begitu dilindungi gitu ya. Jadi nggak pernah diberi kesempatan mengalami kegagalan di masa-masa sekolah dulu. Sehingga bingung dengan kegagalan. Selalu ada orang tua gitu yang mengambil alih tanggung jawab. Misal, salah satu yang udah umum banget lah, bangun pagi gitu ya. Ketika sekolah pergi sekolah selalu dibangunin. Maka ketika di kuliah, apalagi kalau pindah kota, wah itu sebuah kekagetan yang akan mengganggu gitu. Atau biasanya orang tua ngingetin, udah ngerjain tugas ini belum? Itu terus nganterin, ayo anterin ke sana sini untuk melakukan sesuatu gitu ya. Sehingga mereka tidak terbiasa menghadapi tantangan dan kegagalan. Nah, itu yang sering terjadi ya. Jadi takut sekali gagal. Nah, sementara anak-anak yang secure dengan orang tua itu kondisinya jauh lebih amannya, lebih tenang, lebih mampu menghadapi tantangan. Jadi pengasuhan yang penuh perhatian, ini riset ini bicara spesifik tentang seorang ibu ya. Mereka itu perhatian sejak dini ya, itu menumbuhkan ketahanan dalam diri yang sebenarnya itu berfungsi sebagai pelindung terhadap stres. Maka anak-anak yang tidak merasa, tidak punya keyakinan bahwa orang tuaku pasti akan menerima aku apa adanya. Apapun yang terjadi, kalau aku pulang dalam kondisi apapun, orang tuaku pasti menerimaku apa adanya. Nah, itu yang pikiran itu jarang sekali ada di antara anak-anak. Mereka akan, aduh nanti aku pasti dimarahin, aku pasti akan ini, aku pasti ini gitu ya. Jadi nggak merasa aman dengan orang tua. Nah, itulah yang membuat mereka nggak punya pelindung terhadap stres. Nah, mereka seperti nggak punya tempat aman gitu ya bagi diri mereka. Nah, ini ya yang terjadi anak-anak yang berjarak ya dengan orang tua, emotionally unavailable. Jadi banyak mahasiswa yang saya konseling itu bercerita nggak pernah dipeluk sama orang tua, nggak pernah ditanya, kok apa lihat wajahmu berubah ya, ada apa gitu ya. Kalaupun orang tua memberi perhatian, bentuknya
kenapa sih kok mukanya begitu? Kenapa sih nggak bersyukur? Itu kira-kira ya kalau yang diceritakan dari klien-klien saya. Jadi rasa berjarak, tidak hangat ya, nggak merasa bahwa eh, orang tua itu rumah buat aku ya, untuk bisa menjadi apa adanya diriku. Akibatnya dengan orang terdekat yaitu orang tua, anak-anak juga pakai topeng. Jadi kita nggak kenal tuh ya anak-anak kita ini ya, apa sebenarnya struggle mereka. Jadi anak-anak yang dengan orang tua itu tidak ada kedekatan, biasanya memiliki masalah, tidak mandiri, antisosial, kurang suka bergaul, lebih besar peluang drop out-nya, dan bahkan sampai ada yang orang tua yang mengatakan kalau kamu nggak lulus dengan nilai sekian, mama papa akan cerai. Wah, itu memberi tekanan luar biasa ya untuk anak-anak ya. Kalau misalnya cara memberi semangat itu adalah dengan cara seperti itu. Jadi mereka yang paling stabil secara emosional dan mampu memanfaatkan peluang mereka sebaik-baiknya adalah mereka yang memiliki orang tua yang sambil mendorong kemandirian, jadi ada target, ada tuntutan, ada disiplin, ada kerja keras. Tetapi di sisi lain ya, jadi ini adalah orang tua yang sambil mendorong kemandirian anak-anak mereka juga selalu bersedia dan tanggap ketika dimintai dukungan. Jadi itu dua variabel yang harus sejalan ya. Jadi mereka tahu bahwa ketika mereka ketika mereka menghadapi masalah, orang tua mendampingi, bukan mengambil alih ya, bukan mengambil alih masalah, bukan kemudian mengambil alih tanggung jawab, tapi menemani mereka. Ketika mereka kesulitan, stres, orang tua di samping mereka menepuk-nepuk gitu ya, misalnya ketika mereka menangis, orang tua menerima tangisan dan bukannya misalnya mengatakan, kenapa sih mesti nangis? Udahlah kerjain aja, apa sih ya, misalnya seperti itu ya. Jadi apa ya, kalau saya bayangkan ilustrasinya seringkali begini nih, kita yang sudah dewasa, kita kan sudah melewati perjalanan kehidupan ya, ibaratnya mungkin kita ada di atas bukit misal gitu ya, kalau saya cari ilustrasi ya kira-kira ya. Jadi kan pandangan kita sudah jauh lebih luas, karena kita sudah mengalami banyak hal dalam kehidupan. Anak-anak kita ini kan masih ada di bawah ya, di kaki bukit. Penglihatan mereka terbatas, pemahaman mereka terbatas. Maka ketika mereka takut, misalnya, kita nggak bisa tuh misalnya, gitu aja takut. Karena apa yang mereka sedang alami itu berbeda dengan apa yang sedang menjadi pengalaman kita gitu ya. Karena em, posisinya juga beda. Kematangan kita, otak yang masih berkembang itu juga berbeda ya. Anak-anak itu kan otaknya itu menjadi matang, bisa mengambil keputusan dengan baik, pertimbangan yang baik itu kan kalau wanita perempuan sekitar di usia 25, laki-laki di sekitar 30 tahun ya, walaupun kabarnya ini udah mundur ya, karena mereka ya itu tadi, in no hurry ya, nggak ingin cepat-cepat dewasa. Makin lambat menikah, makin males punya anak gitu ya, jadi nggak mau cepat-cepat punya tanggung jawab. Itulah yang terjadi di anak-anak kita sekarang ya. Jadi kestabilan emosi itu akan menolong anak untuk mampu memanfaatkan peluang. Tapi begitu emosi ini bermasalah, itulah yang membuat anak-anak itu jadi nggak mampu berpikir jernih ya. Jadi mereka akhirnya terbelit di dalam masalah dan kesulitan untuk keluar. Jadi memang bicara soal emosi itu penting sekali ya. Mungkin suatu saat kalau ada kesempatan lain kita lebih detail bicara tentang itu ya. Jadi pengasuhan yang tidak memadai atau tidak sehat ya, pengasuhan yang neglect, yang permisif, yang otoritarian tadi ya, itu akan menghasilkan masalah-masalah emosi yang kemudian akan menghasilkan ketidakmampuan untuk menggunakan kognisi atau afeksinya dengan seharusnya gitu ya. Jadi tidak mampu memiliki kognitif dan afektif yang bermasalah, istilahnya begitulah, yang maladjustment. Jadi tidak mampu untuk menggunakan itu untuk mengatasi masalah mereka sehari-hari. Kira-kira secara singkatnya seperti itu. Nah, saya mau menjelaskan satu hal ya, ini teori untuk sekedar Bapak Ibu ada gambaran tentang apa sih yang terjadi pada anak-anak ketika mereka mengalami tekanan atau stres gitu ya. Jadi di otak kita itu ada area yang namanya itu hipotalamus. Hipotalamus itu ibaratnya kayak kalau di bandara tuh itu loh apa, pusat komando itu ya, yang mengatur pesawat mana yang akan naik, mendarat, siapa yang harus nunggu, siapa yang harus ke sana ke sini itu ya. Itu dia mengatur sekian banyak ya.
konon kabarnya pekerjaan paling stres itu adalah pekerjaan di menara itu ya. Jadi kira-kira itulah kerjanya hipotalamus. Jadi dia yang mengatur pergerakan ini dan itu. Tujuannya apa? Ya tentu saja tujuan otak yang paling pertama membuat manusia tetap hidup, dan yang kedua supaya hidupnya efektif gitu ya. Nah, itu yang dilakukan otak. Jadi hipotalamus ini kerjanya tentu dia melihat ada masalah apa gitu ya. Lalu begitu dia dia menginterpretasi ada masalah, misalnya seorang anak, aduh gimana nih, misal begitu ya. Oh, dia membaca itu lalu dia menginterpretasi, oh ada bahaya. Lalu dia bekerja sama dengan area lain di otak ya, pituitary gland itu area yang kemudian em, memberi sinyal ke bagian ini, adrenal cortex itu ada di ginjal kita ya, di bagian atasnya. Itulah yang kemudian akan menghasilkan hormon stres. Jadi misalnya hormon kortisol gitu ya. Jadi itu yang kemudian membuat tubuh kita tuh jadi alert, jadi berjaga-jaga, jadi tegang, detak jantung mungkin jadi ini. Karena otak itu mempersiapkan tubuh kita untuk menghadapi sesuatu yang dia pikir, oh ada ancaman gitu ya. Jadi kalau anak itu stres, kalau dia aduh mukanya murung atau apa, maka otak akan menginterpretasi, oh ada masalah. Maka dia mempersiapkan tubuh dengan menghasilkan salah satunya adalah hormon stres itu ya, kortisol. Nah, kalau HPA axis ini normal, maka sesaat kemudian mereka akan ada memberi negatif feedback kepada otak, masalah selesai, beres, tenang. Jadi misal contohnya begini. Jadi misal, oke. Jadi misal contoh begini, anak sedang mau menghadapi ujian, misal begitu ya, kan cemas. Dan itu sangat wajar, dan memang harus cemas. Kalau nggak cemas, kan dia nggak belajar. Jadi cemas itu belum tentu buruk ya, jadi tentang bagaimana kita menggunakan emosi itu dengan tepat. Jadi cemas itu tidak apa-apa di dalam konteks tertentu. Jadi anak cemas karena mau ujian, kemudian karena cemas itulah kemudian hormonal itu dihasilkan sehingga anak jadi lebih bersemangat untuk bekerja, untuk wah dia bisa begadang dan lain-lain, misal ya harus atau bekerja simultan begitu. Nah, tetapi dalam kondisi yang sehat itu adalah ketika ujian selesai, maka nanti dari adrenal cortex itu kasih negatif feedback ke otak, udah nih masalah udah selesai, sehingga hormon itu dihentikan. Nah, itu yang seharusnya terjadi. Nah, tetapi ketika anak-anak punya pengalaman negatif tentang kritik mungkin, tentang pengalaman masa lalu, kegagalan ujian, atau apa sesuatu yang besar yang pernah dia alami, maka ketika dia menghadapi ujian, prosesnya jadi berbeda. Jadi dia cemas, dan kemudian hormon kortisol itu dihasilkan untuk mempersiapkan tubuh kita, tapi setelah selesai ujian pun dia nggak bisa berhenti cemas. Jadi masih terus dipikirin, aduh gimana nih, aduh ini, aduh apa di ruminating itu ya, terus dipikirin sehingga hormon cemas ini terus dihasilkan oleh tubuh. Dan itulah yang kemudian membuat anak itu tegang terus, berjaga-jaga terus, takut terus ya. Dan itu yang bikin tubuh itu akhirnya menderita. Karena masalah-masalah emosi itu pasti akan berdampak ke tubuh kita ya. Tubuh yang terus-menerus tegang gitu. Bayangin leher tegang, wajah kaku terus. Nah, itu detak jantung, dada sesak. Nah, itu kalau berjalan terus-menerus, itu ibaratnya kayak mesin mobil yang dinyalakan terus nggak dimati-matikan. Nah, tentu suatu saat jebol ya. Nah, itulah yang bisa terjadi pada anak-anak kita. Akhirnya mengalami serangan panik atau depresi. Nah, itu yang kemudian membuat mereka jadi nggak bisa melanjutkan studi, bermasalah, bahkan mungkin ada pikiran untuk mengakhiri hidup ya. Yang sering kali saya katakan kalau saya ketemu klien yang seperti itu, saya katakan, apa kamu betul-betul ingin meninggal? Betulkah? Atau kamu sebenarnya ingin penderitaanmu berakhir? Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Rata-rata, bukan rata-rata sih, semua yang saya tanya pasti mereka mengatakan, ya sebenarnya nggak kepingin juga mati, tapi saya nggak tahan dengan penderitaan. Nah, dari situ kan kemudian kita bisa ketemu celahnya. Berarti kan cara kita adalah menolongmu keluar dari penderitaan ya. Apa nih yang harus kita lakukan? Untuk menolong mereka keluar dari eh, gagasan untuk mengakhiri hidup dia. Karena kalau tegang terus gitu ya memang lama-lama kita nggak tahan ya. Nah, jadi pertanyaan kita adalah bila original parenting tidak memadai, mungkin nggak kita turn back the clock ya, psychologically ya.
untuk menyembuhkan kerusakan yang terjadi? Ini pertanyaan yang sering banget saya terima ya. Jadi tentu tidak semudah bila parenting dilakukan dengan baik dari sejak awal, tetapi itu bisa dilakukan. Jadi bagaimana kita menyediakan pesan-pesan pengasuhan yang baru untuk menggantikan pesan pengasuhan yang lama yang tanpa sengaja sudah kita berikan kepada anak-anak. Misalnya, kalau nilaimu jelek, berarti kamu jelek. Nilaimu buruk, berarti kamunya buruk gitu. Ya, saya ingat banget dulu waktu anak saya masih sekolah, saya mengatakan kepada dia bahwa nilaimu di rapot itu tidak menggambarkan siapa kamu. Kamu terlalu besar untuk mendapatkan identitas dirimu dari sekedar nilai raportmu. Banyak aspek dalam dirimu nggak bisa digambarkan oleh nilai raport. Itu salah satu pesan yang saya berikan ya kepada anak saya dulu waktu dia masih sekolah ya. Sekarang dia sudah bekerja. Nah, jadi apa yang perlu kita lakukan? Ini salah satu ayat karena ini sering ya terjadi. Betul ayat ini ya, ini perlu kita lakukan. Tetapi ketika kita menyadari usia anak kita yang sudah remaja akhir menuju dewasa muda, kita tahu bahwa karakteristik anak-anak di usia ini itu nggak suka kalau dikasih tauin, diajarin, dinasehatin, seakan-akan mereka seperti anak kecil yang harus selalu dikasih tauin. Caranya bukan begitu. Jadi terus-terus ngomong hal yang sama kepada anak remaja. Mereka tuh udah nggak mau denger. Mengapa? Karena dalam diri mereka sudah muncul kebutuhan, aku ini, ya jadi kalau kecil nih kan anak dan orang tua itu seperti satu gitu ya. Makin anak menjadi dewasa ya, tugas kita sebagai orang tua itu adalah bagaimana anak tuh bisa terpisah dari kita dan menjadi dirinya sendiri. Karena kita kan kemudian secara natural ya, biasanya kita duluan yang dipanggil Tuhan gitu ya. Jadi inilah masa-masa di mana mereka ingin jadi diri sendiri, caraku yang mau aku pakai. Jadi tugas kita kepada anak-anak kita lebih banyak bertanya, untuk menolong mereka mengenali pikiran-pikiran mereka, untuk mengenali bahwa kadang-kadang mereka tidak memahami resiko-resiko tertentu. Jadi lebih banyak kita bertanya supaya mereka dengar diri mereka. Nah, kira-kira seperti itu. Ini kan wes Itulah yang perlu ini kita. toh. Bisu Iya, oh, Bu, benar. Oke, baik. Terima kasih. Nah, jadi apa yang perlu kita lakukan itu adalah bagaimana kita melakukan yang namanya reparenting. Bagaimana kita memberikan pesan pengasuhan yang baru untuk menggantikan pesan pengasuhan yang lama. Caranya bagaimana? Yang pertama tentu saja kita nih, yang orang yang berperan di dalam reparenting itu, kita juga harus kenali masalah kita apa. Apa yang membuat dulu kita tidak tepat di dalam parenting kita, sehingga di dalam diri anak-anak kita muncul cara berpikir yang kemudian juga jadi tidak tepat gitu ya. Jadi kenali diri kita. Saya rasa kampus Petra salah satu kampus yang sangat baik ya, dan menyediakan pusat konseling. Dan saya rasa itu hal yang sangat bisa dilakukan ya. Ketika Bapak Ibu bekerja sama dengan pihak kampus untuk mengenal anak-anak dan bagaimana bisa kasih support di rumah. Nah, tapi kadang-kadang kita sendiri memang punya masalah kita sendiri yang juga belum selesai dari pengasuhan kita dulu dengan orang tua kita. Itulah yang tanpa sadar seringkali kita bawa di dalam diri kita ya. Kecemasan kita, ketakutan kita, itu kita tuang ke anak-anak kita ya. Sehingga ketika mereka sebenarnya nggak ngerti kenapa begini, mereka kemudian sudah terlanjur menyerap cara berpikir yang negatif, penuh kecemasan, berjaga-jaga, dan seterusnya yang mereka dapat dari pengasuhan mereka. Lalu yang kedua itu adalah ini 2 skill yang saya ingin ajarkan siang ini ya. Ini walaupun mungkin waktu kita nggak banyak ya untuk berlatih secara detail, tapi setiap kali saya seminar ya saya selalu ingin mengajarkan 2 hal ini karena ini hal dasar yang sangat menolong ya, sangat menolong kita untuk mendampingi anak-anak kita yang sedang mengalami masalah. Jadi pertama itu adalah kemampuan kita untuk accept, untuk menerima, membuka diri ya, ibaratnya kayak hati kita tuh kita buka gitu ya, dan kita biarkan masuk realita yang ada. Jadi misalnya realita bahwa anak kita kesulitan di dalam studi, misalnya begitu ya. Terima dulu realita itu. Jadi kecenderungan kita adalah kita ingin mengontrol. Kok gitu sih? Mestinya jangan begitu dong. Kenapa begini? Harusnya begini. Kok ini? Nah itu yang sering kali
wah pusing di kepala. Dan itulah yang juga banyak terjadi pada anak-anak. Misal, nilai ujian nggak seperti yang diharapkan. Anak-anak itu juga kesulitan, sulit luar biasa untuk bisa accept, ya inilah nilaiku. Tapi yang terjadi kemudian jadi ruminating, aduh kenapa ya, kenapa aku jawab itu, kenapa gini, aduh gimana nih, jadi nggak bisa terima. Padahal itulah hal yang sudah menjadi fakta. Artinya tidak diterima pun, ya tetap itulah faktanya, nggak akan berubah. Pusing-pusing kita menghabiskan energi kita untuk, kok gitu ya, aduh mestinya, harusnya tuh aku ngomongnya begini, harusnya aku, wah kita mau menghabiskan energi kita sampai berhari-hari seperti itu pun fakta tidak berubah. Jadi bayangkan bila kita mampu mengatakan, iya, sekali ini nilaiku segini. Iya. Accept seperti itu, titik gitu ya. Selesai. Itu ibaratnya kayak, ini yang berapa ton di kepala tuh, gitu ya, lepas. Let go. Kepada hal-hal yang memang tidak seharusnya ada di kepala kita. Kenapa ya? Karena realitanya memang, ya sudah, nilainya sudah begitu. Nah, sehingga ketika kita accept, kita tenang, itulah yang membuat kita bisa mikir, lalu aku harus ngapain ya selanjutnya. Tapi kan seringkali kita nggak bisa accept. Kenapa ya? Aduh, kenapa sih anakku begini? Aduh, kenapa dia nggak bersemangat seperti itu? Kenapa sih dia di kamar terus? Kenapa sih ini begitu? Tapi sulit untuk kemudian menerima, iya, dia saat ini sedang ada di fase depresi. Dia sedang kesulitan. Jadi, misalnya begini ya, kalau anak kita, ini contoh ya Bapak Ibu, tentu bukan sebuah harapan ya. Misal anak kita mengalami patah kaki, misal begitu ya. Kita nggak akan ada tuh saya rasa orang tua yang kemudian mengatakan, ngapain sih kamu duduk-duduk aja? Sana keluar, cari kegiatan apa kek. Ayo, semangat, semangat, keluar. Nggak akan ada nih orang tua yang ngomong begitu kalau anaknya patah kaki. Tapi kalau anak depresi yang sebenarnya itu secara mental itu seperti patah kaki, tapi secara mental gitu, nggak punya energi untuk melakukan suatu, anak kalau sedang depresi kan begitu. Kita nggak bisa tuh misalnya untuk menerima itu, dan kita akan, ayo dong keluar, ayo dong semangat, jangan di kamar aja gitu. Jadi ini realita yang ada. Begitu masalahnya fisik, kita jauh lebih mudah untuk accept daripada bila masalahnya terkait mental. Karena kita nggak paham, karena nggak kelihatan. Nah, kita perlu mulai belajar lebih bagaimana memahami ya. Jadi bagaimana kita belajar tentang masalah kesehatan mental, berdiskusi dengan para konselor yang ada di kampus, sehingga kita bisa lebih accept. Ya, inilah saat ini, inilah kondisinya untuk saat ini. Sehingga kita tenang dan kita bisa memikirkan apa yang perlu kita lakukan. Jadi acceptance itu adalah kemampuan kita mengenali apa yang kita pikirkan, lalu kita terima saja. Misal kita mengatakan, iya, aku cemas. Iya. Ya sudah, kita terima bahwa kita cemas. Iya, aku takut. Iya. Daripada kita kemudian, aduh kok aku begini sih, mestinya aku nggak begini. Aduh kenapa begini? Wah, itu kepala tuh berat banget ya dengan segala macam pikiran yang tidak menolong menyelesaikan masalah. Tapi kalau kita menerima saja apa adanya, memberi ruang, misal kita kecewa, misal anak kita gagal di apa, misal seminar proposal, misal begitu ya, mungkin kita kecewa. Tapi bagaimana kita belajar membuka hati kita, menerima realita itu dan membiarkan diri kita mengalami rasa sakit itu. Daripada kita kemudian, kenapa sih kok gitu, mestinya tuh kan makanya mama bilang apa? Jangan main games terus, jangan lihat, makanya tuh kan kita mau ngomong kayak gitu sampai pingsan pun gitu ya, nggak berubah realitanya. Jadi bagaimana kita belajar menerima? Iya, saat ini dia gagal. Iya. Sehingga kita tenang, kita belajar menerima, sehingga kita bisa mikir. Karena begitu emosi kita nih ya, area otak emosi di sini sudah ke-trigger, ini area kemampuan berpikir jernih kita di depan sini cut off, kita nggak bisa akses. Maka itu yang bikin kita jadi panik dan akhirnya jadi marah-marah atau lepas kendali. Hal kedua adalah kemampuan kita untuk empati. Empati itu apa? Itu bagaimana kita membayangkan diri kita ada di posisi anak-anak ini. Jadi kalau kita bayangkan diri kita dulu ya, waktu kita kuliah, bukankah memang ada masa-masa ya kita juga seperti bingung diri, lalu bagaimana kita pelan-pelan mulai belajar, ikut ini, gagal, merasa malu, ditolak, dan semua itu ternyata terlewati gitu. Dan ketika kita ngelihat ke belakang, pengalaman-pengalaman itulah yang bikin kita bangga dengan diri kita ya. Jadi
bagaimana kita membayangkan dan kita kemudian mendampingi dan bukan mengambil alih atau mempersalahkan atau seperti tadi tidak accept. Jadi bagaimana ketika kita membayangkan lalu kita bisa memberikan kalimat-kalimat yang empati. Misal ketika anak kita gagal, kita akan mengatakan iya, memang gagal itu membuat kita menyakitkan hati. Iya. Jadi bagaimana kita menjadi tenang di samping anak kita gitu ya, yang sedang mengalami masalah. Dari situlah dia akan belajar caranya menghadapi masalahnya. Tapi kalau kita sebagai orang tua juga sudah panik, ya anak bagaimana bisa mendapatkan contoh ya, bagaimana ketenangan itu menolong mereka untuk menghadapi masalah mereka. Jadi yang terakhir ini adalah tentang bagaimana kita mendampingi penderita anak-anak kita ya yang menderita misal serangan panik, gangguan cemas, depresi. Bagaimana kita mendampingi? Ketika misal anak mengalami serangan panik ya, salah satu yang akan terlihat adalah dia seperti kayak ada di dunia lain gitu, kayak matanya melihat tapi seperti nggak melihat. Jadi ketika mulai rasa kayak disconnect gitu, yang nggak nyambung dengan realita kehidupan, maka kita tahu ada sesuatu yang berat yang sedang terjadi dalam dirinya. Maka kunci pertama itu adalah tenang. Maka acceptance tadi itu hal yang sangat penting, sangat mendasar. Jadi kalau yang muncul, aduh kok dia begini sih, aduh kenapa ini, aduh gimana. Nah kalau sudah seperti itu, wah sudah deh. Itu tadi HPA axis itu ya. Jadi begitu kita, aduh gimana. Misal kita panik begitu, maka itu hipotalamus ya, itu kan amigdala, area emas takut kita di otak itu ya, kasih sinyal ke hipotalamus kita. Wah hipotalamus bekerja dengan sistem saraf kita untuk mengaktifkan sistem saraf, mengaktifkan kelenjar hormonal untuk kemudian membuat tubuh kita jadi wah berjaga-jaga, jadi nggak bisa mikir kita kalau udah area otak ini apa nih namanya limbik sistem kita aktif, nggak bisa berpikir jernih, kita nggak bisa mendampingi anak kita yang sedang bermasalah. Jadi yang paling penting begitu melihat misalnya anak mulai tiba-tiba tantrum misalnya atau tiba-tiba seperti gitu kan, kalau misal salah satu serangan panik misalnya seperti itu, tenang. Jadi salah satunya adalah atur pikiran kita, kita berkata, iya, anakku sedang ada masalah. Iya, terima dulu kondisi yang ada. Buka hati kita dan biarkan diri kita merangkul realita yang ada. Iya. Nggak usah, aduh kenapa begini ya, kenapa ini, aduh nih, gara-gara ini sih tadi, gara itu, aduh kamu sih tadi ngomongnya gini, apa ya nyalahin orang atau lingkungan atau apa. Itu nggak menolong. Yang menolong itu adalah bagaimana kita tenang. Jadi yang tadi itu ya, accept, terima. Iya, saat ini dia sedang ada masalah. Iya, terima dulu itu. Nah kemudian misal ya, ketika sedang ada kecemasan atau serangan panik, seperti apa ya, apa sih namanya itu, hypervigilant itu ya, jadi sangat nafas misalnya begitu ya, biasanya seperti nggak bisa nafas. Yang penting kita tenang, lalu kita ajak anak untuk bernafas. Tenang, kamu aman. Pertama itu dulu. Iya, kamu aman. Kalau anak nyaman dipeluk, sorry bukan dipeluk, disentuh. Kalau anak jangan dipeluk ya. Kalau anak nyaman disentuh, boleh disentuh, dielus-elus. Tapi kalau nggak nyaman, jangan. Tapi katakan, kamu aman. Tidak apa-apa. Kamu aman. Tidak. Itu aja dulu. Karena pada saat anak sedang mengalami gangguan kecemasan itu atau serangan panik itu, dia sedang merasa nggak aman ya, karena tadi itu ya HPA axis itu ya mengaktifkan, membuat jadi badan itu apa yang nggak bisa dikontrol, yang seperti lepas gitu ya, disconnect. Jadi yang paling penting adalah kamu aman, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Hal lain yang bisa kita lakukan adalah menolong dia bernafas. Ayo bernafas, bernafas seperti mama atau bernafas seperti papa. Tarik nafas. Jadi itu untuk menolong meredakan sistem saraf. Jadi menarik nafas dalam, kemudian mengeluarkannya secara perlahan, itu menolong untuk meredakan sistem saraf dan menolong untuk membuat jadi ada negatif feedback yang tadi tuh, untuk kemudian area-area adrenal kita itu bisa mengirim sinyal ke otak bahwa udah nggak ada masalah, udah tenang. Kenapa? Karena anak sudah bernafas dengan tenang.
Jadi begitu nafas sudah tenang, otak akan menginterpretasi, oh udah nggak ada masalah, dia sudah tenang, oh iya sudah nggak ada masalah, maka rem diinjak. Jadi dihentikan nih, aktifan sistem saraf, hormon-hormon dihentikan. Ya, tapi kalau anak terus, aduh, apalagi kita, aduh kamu kenapa sih? Ini kenapa ini? Wah itu otak jadi tambah masih ada masalah, wah itu gas terus ya. Sistem saraf diaktifkan, oh adrenal apa nih kelenjar hormonal diaktifkan ini kortisol, adrenalin itu semua, wah bikin anak jadi makin nggak bisa mengontrol diri ya karena sensasi-sensasi yang begitu kuat. Nah itu yang akan bikin jadi kayak gasnya di kan terus nih nggak bisa ngerem. Nah, itulah yang apalagi kalau terjadi secara kronis ya, bertahun-tahun menghadapi tekanan orang tua yang terus bertengkar misalnya, atau masalah finansial yang terus menekan bertahun-tahun, itulah yang membuat anak nggak punya daya tahan. Jadi tekanan sedikit aja udah bikin dia ambruk. Apa teman yang hanya sekedar ngomong sesuatu, kok aneh banget lu, cuma gitu aja langsung ambruk. Karena udah tubuh itu yang tadi alostetik itu tadi ya, sudah secara bertahun-tahun menekan, menahan, akhirnya udah kehabisan daya tahan. Nah, itu yang sering kali terjadi. Jadi bagaimana kita mendampingi? Pertama itu ketenangan kita, karena kita accept. Selama kita nggak bisa accept, kita nggak mungkin tenang. Jadi terima bahwa saat ini, iya, dia sedang ada di masalah ini. Iya, dan itu tidak apa-apa. Jadi itu yang membuat kita tenang ya. Saya punya pengalaman konseling cukup banyak orang ya, yang ketika saya mengatakan tidak apa-apa, tidak apa, tiba-tiba klien saya tuh nangis ya ini, dan ini nggak cuma satu dua orang ya, lalu sekedar dia mengatakan begini, hanya dengar ibu ngomong tidak apa-apa itu udah langsung bikin saya merasa kayak sebagian beban saya lepas. Dari situ kita tahu bahwa tekanan itu sangat kuat, tuntutan itu tapi nggak ada kehangatan, nggak ada penerimaan terhadap peristiwa-peristiwa kegagalan yang mungkin ya. Siapa sih yang nggak pernah mengalami kegagalan? Dan bukankah itu memang bagian yang membuat kita kuat ya? Orang yang nggak pernah gagal, saya rasa itu bagaikan rumah yang kelihatan megah di luar, nggak punya pondasi. Karena dia nggak punya kemampuan mengatasi masalah. Jadi bagaimana kemudian kita menemani anak-anak, pertama sekali lagi acceptance, kedua bagaimana kita bisa memahami rasanya jadi dia, sehingga kemudian kita bisa menghasilkan kalimat-kalimat yang empatik, yang bisa merefleksikan perasaan dia. Misalnya dengan dia kan lagi takut banget, takut untuk aduh apa yang terjadi, takut. Jadi ketika kita memahami betapa takutnya dia, maka kita misalnya mengatakan, iya, tidak apa-apa, kamu apa. Kalau kita nggak empatik, kita mungkin, aduh kamu kenapa sih? Ya udahlah, tenanglah, jangan gitu dong. Aduh kamu bikin mama takut, atau kamu bikin papa takut. Wah itu akan bikin dia jadi, aduh aku salah ya. Aduh berarti aku salah lagi. Wah itu akan makin tuh, gasnya kepencet terus. Nah kemudian segala macam proses yang tadi terjadi jadi terus berulang. Jadi akhirnya tidak reda ya, tidak terjadi proses HPA aksis yang normal. Jadinya dysregulated. Jadi tidak terregulasi dengan baik sehingga akhirnya anak bisa mengalami serangan panik atau depresi. Begitu juga kalau anak mengalami depresi, agak berbeda ya dengan kalau cemas. Itu kan biasanya ibaratnya kayak orang nggak punya energi. Gimana sih rasanya nggak punya energi? Lagi nggak punya energi. Tapi di satu sisi dia sadar dia nggak punya energi, di sisi lain dia nggak berdaya. Jadi dia tuh rasa bersalahnya itu ada. Sehingga kalau kita mengatakan, ngapain sih kamu kok di kamar terus, ngapain nggak mandi, ngapain tidur-tiduran terus, ayo bangun. Maka rasa bersalahnya itu jadi makin besar, membuat mereka jadi makin nggak berdaya gitu. Karena untuk menanggung rasa bersalah itu kan butuh energi, sehingga energi yang udah terbatas jadi habis lagi untuk menanggung rasa bersalah itu. Bagaimana mereka merasa bersalah karena tidak bisa memenuhi ekspektasi orang lain. Jadi ketika anak mengalami depresi atau misalnya nggak mau keluar kamar, nggak mau makan, nggak mau belajar, cuma di kamar, cuma tidur gitu ya. Maka bagaimana kita accept, itu sekali lagi kuncinya, accept, terima. Iya, saat ini anakku sedang depresi. Iya, terima dulu, karena kita nggak terima pun nggak mengubah kenyataan kok. Terima dulu. Sekali lagi yang namanya acceptance tidak sama dengan pasrah. Kalau pasrah, mau
Ya mau lulus kek, mau enggak kek, udahlah terserah lah, itu pasrah. Tapi kalau kita accept, itu sebenarnya bagian dari strategi kita untuk tenang, supaya kita bisa mikir, lalu apa yang harus dilakukan. Oke, aku harus menolong dia, accept kondisinya. Lalu bagaimana kita menunjukkan bahwa aku hadir dan menerimamu apa adanya. Kamu sedang depresi saat ini, tidak apa-apa. Maka justru ketika anak itu merasa, oh nggak apa-apa ya, oh orang tua mengerti, oh ini, mereka mulai merasa, oh aku ini nggak aneh ya. Akhirnya penerimaan kita akan membuat mereka bisa menerima diri mereka sendiri, dan itulah yang memberi mereka energi untuk bounce back ya, untuk balik. Untuk mulai akhirnya lama-lama mereka tenang dan mulai bisa mengakses pikiran sehat mereka, pikiran jernih mereka. Nah, itu sebenarnya proses yang akan terjadi ya. Nah, tetapi kalau kita menuntut, ibaratnya kayak, ya itu tadi, orang patah kaki kita marahin, ngapain kamu duduk-duduk terus sana jalan. Nah, itu akan bikin justru mereka makin tertekan. Dan itulah justru yang memperlambat proses penyembuhan. Jadi kira-kira eh, itu garis besar apa yang saya bisa sharingkan, Bapak Ibu, karena waktu kita sangat terbatas ya. Jadi sementara saya kembalikan dulu kepada Pak Felix. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya, menandakan Ibu Bapak orang tua yang peduli sama anak-anaknya ya, dan mau belajar bertumbuh menjadi orang tua yang lebih baik. Mari kita tutup acara ini, kita mohon pertolongan Tuhan dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan siang hari ini di tengah segala kesibukan kami. Tuhan beri kami kesempatan untuk belajar, untuk mendengar lagi bagaimana kami menjadi orang tua. Terima kasih untuk Bu Agape yang sudah berbagi dengan kami, untuk mengingatkan kami kembali Tuhan, betapa pentingnya peran kami Tuhan untuk mendukung anak-anak kami di dalam mereka menjalani kehidupan mereka, di dalam mereka menjalani studi mereka. Tuhan, tantangan mereka memang semakin besar dan semakin sulit. Tapi tolong kami Tuhan, beri kami hikmat untuk kami tahu kapan kami perlu memberikan dukungan yang terbaik buat anak-anak kami, menjadi tempat yang aman untuk mereka. Kapan kami perlu mendorong mereka untuk berani keluar, untuk berani menyiapkan diri menghadapi tantangan-tantangan yang lebih besar. Ketika kami juga belajar untuk mempercayakan, melepas mereka ya Tuhan. Tapi tetap kami mendampingi, mengasihi mereka, menerima mereka ketika mereka sedang oke, sedang berhasil, maupun ketika mereka gagal, sedang tidak baik-baik saja. Tuhan, berikan kami hati seperti Engkau yang penuh dengan kasih dan belas kasihan. Beri kami kepekaan untuk mengerti, peduli masing-masing anak kami yang mungkin kebutuhannya berbeda-beda. Bapa, tolonglah kami, beri kami kesabaran lagi, kekuatan lagi ya Bapa. Berkati setiap anak-anak kami di dalam masa studi mereka, biarlah Engkau yang memberikan mereka semangat, kekuatan, hikmat, dan pertolongan-Mu sendiri ketika mereka menghadapi berbagai tantangan. Biarlah mereka boleh menyelesaikan apa yang Tuhan percayakan juga. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Bu Agape yang sudah menyediakan waktu, tenaga untuk berbagi dengan kami, dengan kasihnya kepada kami. Biarlah Engkau yang memberkati hamba-Mu ini di dalam kehidupan pribadi dan pelayanannya. Kami ucap syukur Tuhan, kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan kasih penyertaan-Mu. Biarlah Engkau yang terus menjadi pusat hidup kami, untuk menjadi kekuatan kami menghadapi hari-hari ini maupun masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.